Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Hal ini senada dengan keterangan International Energy Agency yang juga menyatakan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang terus-menerus. Energi terbarukan juga dikenal sebagai energi baru dan terbarukan atau EBT. Istilah terbarukan energi lahir sebagai solusi atas potensi keterbatasan sumber energi tak terbarukan yang banyak terpakai saat ini. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwasannya pemanfaatan energi tak terbarukan atau dikenal juga dengan sebutan energi secara fosil berkepanjangan bisa memiliki dampak yang negatif. Ciri-ciri energi terbarukan ialah ramah lingkungan, berasal dari alam, efisiensi energi tinggi, dan emisi gas rumah kaca rendah. Indonesia memiliki potensi besar dalam pembangunan energi terbarukan, terutama di sektor tenaga surya dan panas bumi. Energi surya adalah bentuk energi terbarukan yang diperoleh dari sinar matahari. Sumber energi ini dapat dimanfaatkan dengan berbagai teknologi, seperti panel surya atau fotovoltaik dan kolektor surya termal. Panel fotovoltaik mengubah cahaya matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Sementara, kolektor surya termal digunakan untuk menghasilkan panas yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pemanas air atau pembangkit listrik tenaga surya. Keunggulan utama energi surya adalah keberlanjutannya yang tidak terbatas, karena sinar matahari tersedia setiap hari. Selain itu, energi surya juga ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara selama proses pemanfaatannya. Oleh karena itu, energi surya menjadi solusi penting dalam mengurangi kebergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi pada pemanasan global. Meskipun demikian, penerapan energi surya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya awal yang relatif tinggi untuk instalasi panel surya dan ketergantungan pada cuaca atau waktu tertentu, seperti siang hari dan cuaca cerah. Namun, dengan kemajuan teknologi dan penurunan biaya produksi panel surya, potensi energi surya semakin meningkat, dan diyakini akan menjadi salah satu sumber energi utama di masa depan untuk mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Biomassa adalah bahan organik yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Biomassa mencakup berbagai macam bahan, seperti kayu, limbah pertanian, limbah organik, dan tanaman energi yang dapat dibakar atau diubah menjadi bahan bakar seperti bioetanol, biogas, atau biodiesel. Proses konversi biomassa menjadi energi dapat dilakukan melalui pembakaran langsung, fermentasi, atau gasifikasi untuk menghasilkan listrik, panas, atau bahan bakar alternatif. Keuntungan utama dari biomassa sebagai sumber energi adalah kemampuannya untuk mengurangi emisi karbon, karena biomassa berasal dari bahan organik yang dapat diperbaharui. Pemanfaatannya untuk energi cenderung menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selain itu, biomassa dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan memberikan manfaat ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan limbah. Namun, meskipun biomassa menawarkan banyak potensi, terdapat beberapa tantangan dalam penggunaannya. Penggunaan lahan untuk tanaman energi bisa bersaing dengan kebutuhan pangan dan proses konversi biomassa bisa menghasilkan polusi udara jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam mengelola biomassa, serta memastikan bahwa sumber biomassa yang digunakan berasal dari praktik yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Halo semua, di sini saya akan memaparkan materi tentang energi air. Adapun yang meliputi tentang energi air berbagai macam, yaitu pengertian, manfaat, dan cara kerja energi air. Pengertian energi air. Energi air adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air. Energi air juga disebut sebagai hydropower. Energi air merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Adapun manfaatnya, energi air ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Energi air dapat mengurangi penggunaan sumber energi konvensional atau bahan bakar. Energi air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Baik, adapun selanjutnya, contoh-contoh pembangkit listrik tenaga air di Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu pembangkit listrik tenaga air Asahan 1 di Sumatera Utara. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air Sigura-gura di Somera, Sumatera Utara. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air Tangga di Toba, Somasir, Sumatera Utara.
Yang keempat, pembangkit listrik tenaga air Batang Agam di Sumatera Barat. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga air Minanjau di Agam, Sumatera Barat. Pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak ke dalam perbedaan tekanan udara atau suhu angin bergerak dari area bertekanan tinggi ke rendah untuk mencapai keseimbangan angin bergerak dari wilayah yang tinggi ke wilayah yang rendah. Terus adapun tentang penyebab angin bergerak. Penyebab angin bergerak adalah perbedaan intensitas cahaya matahari menciptakan perbedaan tekanan udara, pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Cara memanfaatkan angin sebagai energi alternatif. Menggunakan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Turbin angin meniup bila yang terhubung ke rotor yang memutar generator. Turbin angin sumbu horizontal dan turbin angin sumbu vertikal. Turbin angin kecil digunakan untuk memompa air. Turbin angin yang lebih besar bertengger di menara yang tinggi dapat mencapai 80 meter. Manfaat energi angin: memberikan listrik yang terjangkau untuk rumah, bisnis, dan lainnya. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Membantu mengurangi perubahan iklim. Memompa air untuk irigasi, pengeringan atau pencegahan hasil panen. Aerasi tambak ikan atau udang. Pendinginan ikan dan perahu-perahu nelayan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yang ada di sini ya.
Energi panas bumi atau yang biasa dibilang geothermal energi adalah sumber energi yang terbarukan yang memanfaatkan panas yang dihasilkan dari dalam perut bumi. Nah, mari kita bahas yang lebih detail. Definisi dan konsep dasar. Nah, energi panas bumi berasal dari panas yang tersimpan di dalam lapisan batuan dan cairan di bawah permukaan bumi. Sumber panas ini berasal dari proses radioaktif di dalam bumi serta aktivitas vulkanik. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar karena terletak pada cincin api Pasifik dengan banyak gunung berapi aktif. Beberapa lokasi utama pembangkit listrik panas bumi di Indonesia dan antara lain. Di antara lain itu ada Kawah Derajat di Jawa Barat, ada Kumajang di Jawa Barat juga, dan Dieng di Jawa Tengah, Dewayesano di Nusa Tenggara Timur. Nah, tantangannya adalah ada 3. Biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan lokasi geografis, resiko kebocoran gas berbahaya. Dan di sini ada prospek masa depan. Nah, pemerintah Indonesia terus mengembangkan potensi energi panas bumi sebagai salah satu upaya diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi gelombang laut adalah energi kinetik dari gelombang laut yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pembangkit listrik dan merupakan sumber energi terbarukan yang potensial. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai energi gelombang laut. Asal-usul. Gelombang laut terbentuk karena transfer energi angin ke permukaan air laut menciptakan riak dan gelombang yang menghasilkan energi kinetik. Pemanfaatan. Yang pertama sebagai pembangkit listrik. Energi gelombang laut dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui berbagai teknologi, seperti oscillating water column atau kolom air berosilasi, buoy atau pelampung, dan overtopping devices atau perangkat meluap. Pemanfaatan lainnya selain pembangkit listrik, energi gelombang laut juga dimanfaatkan untuk pemompaan air, budidaya ikan, dan juga navigasi. Adapun keuntungannya, yang pertama, terbarukan. Sumber energi gelombang laut adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis. Lalu yang kedua, ramah lingkungan. Pemanfaatan energi gelombang laut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, menjadikannya sumber energi yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, potensi besar. Indonesia memiliki potensi energi gelombang laut yang sangat besar karena luas wilayah maritimnya yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Adapun tantangannya, yang pertama, investasi tinggi. Pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL membutuhkan investasi yang cukup besar. Yang kedua, korosi. Air laut bersifat korosif sehingga perlu dipertimbangkan dalam desain dan pemeliharaan PLTGL. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan teknologi PLTGL masih terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Energi pasang surut atau tidal energy adalah energi terbarukan yang berasal dari pergerakan air laut akibat pasang surut, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang energi pasang surut. Asal-usul. Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari terhadap lautan. Pemanfaatan energi pasang surut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui berbagai teknologi, seperti bendungan pasang surut atau tidal barrage,
Bendungan dibangun di sepanjang pantai untuk menampung air saat pasang. Kemudian air dilepaskan saat surut untuk memutar turbin. Yang kedua, turbin pasang surut. Turbin ditempatkan di lokasi yang sering terjadi pasang surut untuk memanfaatkan energi dari aliran air. Yang ketiga, pagar pasang surut. Pagar ini bisa dipasang di laut atau sungai yang sering terjadi pasang surut, meskipun energi yang dihasilkan tidak sebesar dua teknologi di atas. Adapun prinsip kerja. Energi pasang surut dimanfaatkan energi potensial yang tersimpan dalam perbedaan tinggi air saat pasang dan surut. Adapun keuntungannya, energi terbarukan dan ramah lingkungan, produksi listrik stabil dan dapat diprediksi, potensi besar di wilayah pesisir dan pulau-pulau. Contoh di Indonesia. Indonesia memiliki potensi energi pasang surut yang besar, terutama di wilayah pesisir dan selat. Sedang dikembangkan proyek pembangkit listrik tenaga pasang surut di Selat Larantuka. Mahasiswa ITERA menciptakan inovasi Venturi Tube Directional yang dapat dimanfaatkan pasang surut air laut dan energi surya. Adapun kekurangannya, biaya pembangunan yang mahal, dapat berdampak pada ekosistem lingkungan, hanya dapat mensuplai energi selama pasang surut terjadi. Kelebihan dari sumber energi terbarukan yaitu diversifikasi energi. Penggunaan energi terbarukan membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber energi. Ini meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi risiko gangguan pasokan akibat fluktuasi harga atau konflik geopolitik. Yang kedua, ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga terbarukan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional. Hal ini sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kualitas udara. Yang ketiga, berkelanjutan dan tidak habis. Sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan dapat diperbaharui secara terus-menerus. Ini berarti kita tidak perlu khawatir akan kehabisan sumber energi seperti halnya bahan bakar fosil. Yang keempat, potensi ekonomi. Pengembangan industri energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi biaya impor energi. Penyimpanan energi. Menampung energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan, terutama energi yang bersifat fluktuatif seperti tenaga surya dan angin, masih menjadi tantangan. Teknologi penyimpanan energi yang efisien dan terjangkau masih terus dikembangkan. Yang kedua, biaya awalnya tinggi. Pembangunan infrastruktur untuk menghasilkan energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin masih relatif mahal. Namun, biaya ini cenderung menurun seiring dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, ketergantungan cuaca. Ketersediaan energi dari sumber seperti matahari dan angin sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ketika cuaca buruk atau tidak mendukung, produksi energi dapat terganggu. Yang keempat, luas lahan. Pembangkit listrik tenaga surya dan angin membutuhkan lahan yang luas dan ditata sedemikian rupa. Hal ini dapat menimbulkan konflik dengan penggunaan lahan untuk pertanian atau aktivitas lainnya. Yang kelima, keterbatasan infrastruktur. Untuk mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam jaringan listrik yang ada, diperlukan infrastruktur. Kesimpulan, energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami dalam waktu relatif singkat, seperti matahari, angin, air, geotermal, dan biomasa. Sumber-sumber ini tidak akan habis selama mereka digunakan secara berkelanjutan. Berbeda dengan energi fosil yang terbatas dan berkontribusi pada polusi. Adapun manfaat utama energi terbarukan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta menyediakan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, beberapa tantangan terkait energi terbarukan termasuk biaya awal yang tinggi, keterbatasan teknologi, ketergantungan pada kondisi alam seperti sinar matahari atau angin.